Oke, selamat pagi teman-teman. Dari Syahdunya IKN nih pagi-pagi kabut. Di sini mau review motor yang Syahdu juga. Inilah dia. CBR 250 mono. Oke, ini udah ketemu langsung sama pemilik CBR 250 CBU, Mas Bro Heru. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Om Mario. Nah, mau nanya dikit tentang motor yang ada di belakang karena udah dipakai di Habitat Offroad. Ini udah tahun berapa nih, Mas Heru? Nah, jadi ini motor saya beli di tahun 2020. Produksinya di tahun 2011. Wah, udah sekitar 12 tahun ternyata umur motornya. Betul, betul. Kalau kilometer udah jalan berapa kilo nih? Nah, kebetulan waktu saya dapat di tahun 2020 nih motor nggak pernah dipakai sama yang punya sebelumnya. Barang simpenan. Barang simpenan. Jadi saya dapat itu di kilometer masih di 8.000. Wih, kalau kilometer nih guys, 8.000 Masih grass tuh sebenarnya. dari 2011 sampai 2020. Kenapa senang sama motor CBR yang mono? Kan ada keluar tipe yang terbaru nih, 2 silinder atau enggak yang lampunya udah LED. Jadi balik ke belakang, sebenarnya ini CBR 250 CBU kedua saya. Yang pertama itu saya punya di tahun 2018. Oh, lebih muda malah Nah, tahunnya. tahunnya sama Sama ya? sama 2011 juga, cuman saya pakai di tahun 2018 dan itu saya jual karena kepingin beralih ke touring. Jadi akhirnya saya beli Honda ADV 150 untuk ngerasain tuh touring, karena kan yang kebetulan waktu itu yang proper itu dengan harga yang masih terjangkau itu kan ADV tuh udah lumayan, Matic tapi sudah Gaya tampilannya touring. adventure. Iya. Ya, yang itu. Terus karena mau coba, kayaknya kok kurang laki gitu ya kan Matic adventure tapi kurang laki, tapi juga setelah itu saya lebih berminat ke touring kan, touring adventure. Akhirnya saya pikir tuh apa nih yang cocok motor gitu kan, ternyata ingat kalau di CBR 250 CBU ini torsinya bagus, tenaganya memang sih kalau dia berbicara top speed nggak dapet, tapi kalau Kalah ya sama yang sport. kalah yang sama yang sekarang sport sekarang, karena udah 2 silinder juga kan. Tapi kan kalau di touring adventure tuh kan yang dibutuhkan ini ya apa, torsi ya. Jadi sempat juga mau kepengen beli CBX 150X, tapi sayangnya 150 cc kayaknya kurang gitu. Kurang Jadi akhirnya kurang nendang. Jadi pilih-pilih, akhirnya kembali lagi nih, kayaknya bagus nih CBR 250R. Dirombak gaya adventure karena mesinnya ini sama kayak yang dipakai CRF Rally guys. 250 cc nya ini sama persis. Benar. Nah, apa tingkat kesulitan merubah CBR 250 mono ini jadi kelihatannya sekarang lebih tinggi, posisi ridingnya lebih tegak. Nah, Tingkat kesulitannya waktu merombak dari motor sport fairing nunduk jadi tegak. Nah, jadi yang pertama
di CBR 250 ini karena apa namanya, habitat aslinya tuh aslinya kan jalanan ya, jalan street bike ya, street bike. Nah, terus saya pikir gimana caranya, gimana kalau diganti bodinya dengan CBX 150 gitu. Jadi udah beli tuh saya tuh komplit body set CBX 150 di pas pertama keluarnya CBX 150. Akhirnya saya inden beli tuh. Tapi waktu mau dicoba dipasang, kayaknya saya coba karena motor ini saya pikir nggak usah disayang-sayang, mau diapain juga. Jadi saya ada eksperimen sedikit, ada perubahan sedikit. Akhirnya kok merasa kayaknya cocok gini aja, jadi nggak jadi tuh body CBX dipasang. Akhirnya yang sekarang ini memang banyak sih pertanyaan dari teman-teman juga, pasti Om itu soknya disambung berapa panjang atau ganti sok apa gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada yang diganti dari motor ini sebenarnya. Nggak ada selain visor sama stang aja ya. Betul. Jadi untuk kaki-kaki semuanya masih standar, nggak ada perubahan, kecuali ya ban lah ya, ban menyesuaikan dengan kondisi dual purpose yang bisa dipakai di jalan, juga di tempat-tempat yang agak sedikit off-road lah. Tuh. Dan perlu diketahui nih, jalan di kompleks IKN masih dalam proyek. Wah, ini off-roadnya kayak lewatin bubur. Jalannya yang biasa berdebu, ini kemarin dan hari ini baru kena hujan nih katanya. Jadi inilah motor di belakang udah mandi lumpur CBR 250 mono. Terus mimpi ke depan nih? Ya, mimpi ke depannya mau nambah motor kah atau ini tetap dimodif-modif lagi biar lebih proper off-roadnya gitu? Nah, kalau menurut Om Mario gimana nih? Dari yang dilihat ini apa nih yang kurang? Kalau menurut Om Mario kan punya pengalaman udah banyak tuh di adventure touring gitu kan. Ini kendalanya kalau numpuk lumpur masih ngestak di spatbor depan. Oh iya benar. Saya sih gambaranku pakai spatbor motor trail CRF Rally ya, CRF 150 ya. Tinggi. Iya. Sama ganti pelek jari-jari, kayaknya mantap nih kalau diaplikasikan ke CBR CBR pindah jalur ini, jalur aspal ke main tanah. Ya kayaknya memang itu sih, kayaknya benar tuh untuk penggantian pelek jari-jari ya. Sama pakai skid plate, masih kosong nih guys, belum ada pelindung kolong mesin. Oh benar. Skid plate, mudguard ya. Apalagi Mas Bro, mungkin kurang warna pink atau mungkin ini ntar saya langsung mau tunjukin aja ke teman-teman detailnya apa aja yang dirubah. Atau enggak, kalau ada masukan langsung komen-komen di bawah. Siapa tahu kan. Siap, langsung kita lihat lebih detail apa tampilan dari CBR Mono CBU. Oke, buat teman-teman yang pengen ngerubah CBR CBU-nya untuk menjadi tampilan touring sama adventure, kalau dari saya tipsnya adalah seperti ini. Pertama, yang dilakukan perubahan di setang, saya mengganti setang ini sama yang model protector. Tapi kalau mau tahu budgetnya berapa, itu juga lebih bagus. Ini saya dapatnya gratis dari teman yang kebetulan nggak terpakai. Sama juga racer stang, menggunakan racer stang Thor. Saya tambah bushing di bagian bawahnya sini supaya dia agak lebih tinggi. Kemarin sempat pakai protector yang agak lebih rendah, tapi rasa sportnya masih terasa. Jadi saya pakai yang protector yang high supaya riding positionnya lebih pas. Terus setelah itu visor ini saya menggunakan visornya NMAX yang Sekbil Racer. Dapatnya juga kebetulan di pasar Loak. Nah, ini cuma 50.000 nih. Saya beli visornya di pasar Loak. Untuk bracketnya banyak sih orang yang beli yang udah jadi itu ada, tapi dia duduknya di dekat bekasnya spion. Tapi saya enggak, karena nggak kepingin kelihatan
itu apa ya, modifikasi yang kelihatan, saya pengen kelihatan original, jadi saya buatin bracket sendiri nih di belakang sini. Jadi dia tetap duduk di bracket spion, cuman dia dari dalam. Nih, modelnya seperti ini. Teman-teman juga pasti bisa lah. Ini tinggal diukur posisinya, terus nanti dibawa ke tukang las. Udah itu aja. Ongkos ngelasnya 100.000. Setelah itu ini saya tambahin lampu tembak karena untuk penerangan terutama buat kanan kiri jalan. Kalau untuk penerangan depan saya pakai bilet, nggak tahu ini punyanya mobil atau apa, longsorannya mobil saya pasang di sini. Jadi lumayan terang. Terus juga ada juga tuh yang nanya, Om itu pakai sambungan sok berapa senti? Nggak ada, saya nggak ada nyambung sambung sok. Ini bisa lihat dari atas, ini soknya nggak ada sambungan ya, nggak ada. Ini masih pakai sok aslinya dengan ukuran sesuai aslinya. Terus kenapa kok bisa kelihatan tinggi Om? Karena fairingnya ini saya naikin. Jadi nanti detailnya saya kasih videonya, yang detailnya saya sisipkan juga nanti ya. Karena bracket aslinya itu dipotong, baru ditambahin plat setinggi 5 cm, baru kita sambung. Jadi bracketnya lebih naik ke atas. Jadi itu yang bikin fairing ini jadi tambah naik, jadi stoknya kelihatan panjang. Terus bodi samping ini saya potong, yang aslinya lebar, ini saya potong, terus dikecilin dikit baru disambung ulang. Jadi ini kalau mau lihat sih nggak kelihatan ya, nanti saya kasih juga videonya untuk yang seperti apa sambungannya di sini, potongannya. Terus untuk menyesuaikan supaya fairing ini udah naik, bodinya udah naik. Nah ini tangki juga di bagian, kalau teman-teman pengguna CBR-CBU pasti tahu lah ya, di sini ada bracket tangki. Jadi bracket tangkinya itu juga ditambahin 5 cm sesuai panjang bracket fairing depan. Jadi sebenarnya itu yang bikin motor ini kelihatan tinggi. Jadi nggak ada sistem sambung-sambung sok, karena motor ini benar-benar saya pakai di tempat-tempat yang lumayan ekstrim, gravel dan lumpur-lumpur, sehingga saya nggak berani tuh kalau mau pakai sambung-sambung sok, takutnya nanti ada apa-apa di jalan kena hentakan, dia mudah longgar atau patah bisa jadi. Terus di sini ada bracket juga, di bracket sini karena fairing depan sama tangkinya udah naik, jadi bodi ini dudukan bautnya udah nggak sesuai. Jadi ini dudukan bautnya saya potong, baru saya pindah, agak geser sedikit supaya waktu dipasang bautnya masih bisa dipasang juga di sini. Nah ini yang teman-teman bisa lihat, ini yang belum saya pindah bracketnya karena masih males mau geser. Di sini juga nggak saya pasang tuh. Nah, aslinya kan dia kalau dia sesuai, dia pasti pas nih lubang bautnya. Tapi ini karena depannya udah naik, depan tangki udah naik, jadi akhirnya dudukan untuk bodi samping ini nggak pas. Tapi bagusnya sih dipasin supaya bisa dipasang baut juga. Terus habis itu paling ya cuman knalpot, saya nyesuaiin tampilannya supaya lebih kelihatan adventure, jadi knalpotnya agak naik. Jadi kalau pas lewat banjir gitu ya nggak terlalu khawatir. Selain itu paling cuma nambah bracket buat box, dan bracket ini juga saya buat, jadi bukan beli ya. Ini aslinya ini behelnya punya Ninja, terus saya sambung punya potongannya behel RX King, udah saya modif dan udah sambungin ke tulang las. Bracket tas juga itu buat handmade ke tukang las juga. Jadi ini motor kalau dibilang kalau untuk modifikasinya budget minimalis lah ya,
Jadi nggak terlalu dengan sesuatu yang wah, tapi yang penting fungsi itu. Ini itu spion paling saya pindah karena nggak sesuai kalau misalnya tetap saya pasang di fairing, jadi saya pindah sini. Kebetulan kan di holder aslinya ini memang udah ada dudukan buat spion, jadi ini spionnya saya pakai punyanya Honda Vario, beli second juga, copotan di marketplace. Banyak lah ya kalau copotan-copotan itu, tinggal kita nyesuaiin aja mau mode apa, mau dipasang di mana. Terus ban ya saya pakai ban punyanya XSR, Yamaha XSR 155. Ini modelnya udah bagus, pilihan sih banyak ya, ada Corsa, ada Maxxis, tapi kayaknya tampilannya lebih bagus yang punyanya XSR, jadi saya ganti itu aja. Sama ini mounting buat kamera action cam, jadi tampilan viewnya kalau video hadap ke saya itu lebih luas. Mungkin itu aja, nggak banyak perubahannya buat teman-teman ya yang mau ngerubah. Jadi mudahan semua pertanyaannya sudah saya jelasin. Tapi kalau siapa tahu kalau teman-teman juga punya ide lain, bisa disampaikan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga teman-teman CBU yang doyan touring di Indonesia pengen ngerubah motornya jadi motor touring bisa ngikutin ini, atau kalau bisa lebih bagus lagi dari ini. Dan jangan lupa juga review juga kalau memang ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, atau disampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, itu aja dari saya, semoga semuanya sehat. Oke Brancis, itu dia tadi review singkat dari Bro Heru, sang pemilik CBR 250 Mono CBU. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari IKN.